Selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang jujur aja agak menantang dunia kita yang serba cepat ini. Kita akan coba menemukan kekuatan justru di dalam perjalanan yang panjang dan sulit, di tengah zaman yang menuntut semuanya harus instan. Pernah ngerasa gini nggak? Pengennya tuh semua hasil datang secepat mungkin. Pengen dapat jawaban saat itu juga. Sukses dalam sekejap mata, ya kan? Ini udah kayak jadi denyut nadi zaman kita sekarang. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara pandang yang berbeda, yang justru menemukan kekuatan di dalam proses yang panjang? Nah, ini dia nih, inti pembahasan kita. Sebuah pernyataan yang kuat banget, yang seolah-olah menantang naluri modern kita. Banyak orang itu takut bukan karena jalan yang berbahaya, tapi yaitu karena rasanya terlalu panjang. Tapi materi kita hari ini bilang sebaliknya, orang yang beriman itu justru nggak takut sama jalan yang panjang. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Pertama, kita akan coba pahami dulu, kenapa sih kita takut sama jalan yang panjang? Terus, kita akan lihat kenapa Tuhan seringnya milih jalan yang tepat, bukan yang paling pendek. Dan gimana perjalanan ini jadi ujian kesetiaan kita. Kita juga bakal nemuin kekuatan dalam langkah-langkah kecil, meneladani Kristus, dan yang terakhir, kita akan sadar kalau kita semua sedang dibentuk dalam prosesnya. Yuk, kita mulai dari sini. Budaya kita tuh kan terobsesi banget sama yang namanya kecepatan. Tapi, iman Kristen itu nggak dibangun di atas kecepatan loh. Iman itu dibangun di atas ketekunan. Nah, disinilah benturannya terjadi. Dunia menuntut kecepatan, sementara iman justru menuntut ketekunan. Nah, ini poin yang penting banget. Tuhan itu jarang banget loh bawa umatnya lewat jalan pintas. Sebaliknya, dia selalu bawa kita lewatin jalan yang tepat. Mungkin rasanya lebih lama, mungkin lebih berkelok-kelok, tapi percayalah, itu selalu jalan yang benar. Contoh paling klasiknya ada di kitab Keluaran. Tuhan gak menuntun bangsa Israel lewat jalan paling dekat ke Kanaan. Malah dia ajak mereka muter dulu lewat padang gurun. Kenapa ya? Karena ya seperti hidup kita juga, jalan yang panjang itu seringkali adalah sebuah sekolah iman. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Jalan pintas itu kelihatannya cepat dan gampang, tapi seringkali itu bukan pilihan Tuhan. Sebaliknya, jalan yang tepat, meskipun lebih panjang, justru disitulah tempatnya Tuhan membentuk kita untuk bergantung sama Dia, untuk belajar taat. Disitulah karakter kita ditempa dan iman kita jadi makin kuat. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Gampang banget kan semangat di awal? Tapi, ujian iman yang sesungguhnya itu bukan di garis start loh. Ujian iman yang sebenarnya itu justru ada di tengah-tengah, di perjalanan panjang yang kadang melelahkan itu. Coba deh kita lihat para pahlawan iman ini. Abraham, dia jalan puluhan tahun sebelum melihat janji Tuhan jadi nyata. Yusuf, dia harus lewatin penjara dulu sebelum akhirnya sampai di istana. Dan Daud perjalanannya panjang banget, dari kandang domba sampai bisa duduk di tahta. Perjalanan mereka itu bukan lari sprint, tapi maraton kesetiaan. Jadi, poin krusialnya itu ada di sini, seperti yang dikatakan di Roma 1 ayat 17. Iman sejati itu nggak diukur dari seberapa cepat kita sampai tujuan, tapi dari kesetiaan kita di setiap langkah yang kita ambil di sepanjang jalan. Nah, ini membawa kita ke sebuah sudut pandang yang indah banget tentang perjalanan itu sendiri. Ternyata, kekuatan sejati itu bukan cuma ditemukan di garis finish, tapi justru tertanam di setiap langkah kecil yang kita ambil, yang penuh makna di sepanjang jalan. Dan ini dia janji yang luar biasa. Tuhan itu nggak cuma nungguin kamu di tujuan akhir. Dia jalan bareng kamu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Justru karena penyertaannya yang setia inilah, jalan yang panjang jadi terasa lebih ringan untuk dijalani. Ada pepatah Tiongkok kuno yang bijak banget bunyinya, perjalanan 1000 li dimulai dengan satu langkah. Ini sebuah kebenaran universal loh, setiap perjalanan besar, gak peduli sejauh apapun itu, selalu dimulai dari satu keputusan sederhana untuk mulai melangkah. Dan ada pepatah lain yang memperkuat ini, yang menempuh jalan jauh harus memulai dari yang dekat. Hikmat ini ngajarin kita kalau ketekunan dalam langkah-langkah kecil setiap hari itu jauh lebih penting daripada mencoba melakukan lompatan-lompatan besar yang gak realistis. Ini semua tentang prosesnya, bukan cuma soal progres. Dari langkah-langkah kecil ini, mari kita beralih ke teladan yang paling utama. Seseorang yang dengan rela menempuh jalan yang paling panjang dan paling sulit demi sebuah ketaatan. Tentu saja kita lagi ngomongin tentang Yesus.
Yesus gak memilih jalan pintas menuju kemuliaan tanpa salib, gak sama sekali. Sebaliknya, dia memilih jalan panjang yang penuh penderitaan dan ketaatan, bahkan sampai merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Dan justru karena jalan panjang yang dia tempuh itulah, keselamatan sekarang tersedia buat kita semua. Akhirnya, yuk kita buat semua ini jadi lebih personal buat kamu. Kalau kamu yang lagi dengerin ini merasa capek di tengah perjalanan hidupmu, kalau kamu merasa jalan ini kok panjang banget ya, nah bagian ini khusus untuk kamu. Ingat 3 hal ini ya. Pertama, kamu nggak tersesat. Setiap langkahmu ada dalam genggaman Tuhan. Kedua, kamu nggak ketinggalan. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Dan yang paling penting, kamu itu sedang dibentuk. Proses yang panjang ini lagi menempa kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menyerupai Kristus. Jadi, kita tutup pembahasan kita dengan janji yang kuat banget ini. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Semoga ini jadi pengingat ya buat kita semua, untuk jangan takut sama jalan yang panjang. Karena justru di dalam perjalanan itulah kita menemukan tujuan sejati dan merasakan penyertaannya. Pertanyaannya sekarang, maukah kita terus melangkah?